Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan constraint pada tabel primary key dan constraint foreign key dan membuat diagram basis data menggunakan SSMS dan menggunakan TSQL. Sebelum membahas constraint, saya mau buat tabel lagi menggunakan query. Oke, tadi kita sudah buat satu tabel pegawai. Nah, sekarang saya mau langsung buat 3 tabel. Nah, ada tabel alamat yang ada di skema HR, kemudian tabel departemen yang juga ada di skema HR, kemudian satu lagi ada tabel departemen pegawai. Oke, nah ID alamat, ID pegawai ini sama dengan ID pegawai yang ada di kolom pegawai, kemudian keterangan. Untuk tabel departemen ada ID departemen dan keterangan. Oke, nah untuk tabel departemen pegawai ada ID departemen dan ID pegawai. Oke, ini udah saya buat 3 tabel. Sekarang saya blok, kemudian execute. Nah, kalau query-nya sukses, maka kita tinggal lihat kita refresh. Sekarang tabelnya kita refresh. Sekarang kita lihat tabel kita ada 4. Oke. Nah, di SQL Server kita juga bisa menampilkan yang namanya database diagram atau menampilkan secara logis hasil tabel yang sudah kita buat dengan cara klik kanan New Database Diagram. Yes. Oke, kita masukkan semua ya. Saya add semua. Close. Nah, kita lihat di sini dari keempat tabel yang sudah kita buat tidak nampak hubungan dari setiap tabel. Padahal semestinya di setiap tabel ini akan saling berhubungan. Dan setiap tabel harus memiliki satu kolom sebagai identitasnya. Nah, jadi untuk membuat identitasnya atau kunci dari masing-masing tabel, kita bisa menambahkan yang namanya constraint pada tabel. Oke. Nah, SQL sendiri memungkinkan untuk menambah beberapa constraint di dalam tabel. Tujuannya untuk melakukan yang namanya integritas data. Nah, datanya kan sebenarnya saling berhubung. Jadi supaya nampak, meningkatkan validitas konsisten dari datanya. Oke, nanti kita bisa buat primary key, kemudian constraint unique, constraint check, dan foreign key. Gitu ya. Cara untuk membuat primary key menggunakan SSMS. Klik tabel yang mau kita buat primary key. Contohnya tabel pegawai. Klik kanan, desain. Kemudian pilih kolom yang mau kita jadikan primary key. Kalau di kolom pegawai, contoh ID pegawai menjadi primary key karena ID pegawai nilainya tidak boleh sama dalam satu tabel, maka nilainya harus unik. Untuk membuat primary key, nilainya harus unik dan mewakili isi tabel. Jadi ID pegawai ini mewakili data tabelnya. Klik kanan, set primary key. Nah, maka simbol kunci ini sudah terbentuk. Kemudian kita bisa save. Nanti datanya tersave ya.
Lalu kita masuk ke tabel departemen pegawai, klik kanan desain. Nah, di departemen pegawai ada 2 ID. Ada ID departemen dan ID pegawai. Dua-duanya menjadi kunci. Kita tidak bisa membuat satu menjadi primary key, yang satu lagi kita edit lagi set primary key. Nggak bisa. Jadi kalau mau buat 2 kunci, blok dua-duanya, kemudian set kanan, set primary key. Maka kuncinya untuk 2 kolom ini. Gitu ya, kalau mau set 2 kolom ini menjadi primary key. Baru kita simpan. Kita ingin menambahkan kolom status. Ini kan kolom pegawai masih ada ID pegawai, nama depan, nama tengah, nama belakang, pendidikan, nama jenis kelamin, nama lengkap. Saya ingin menambahkan 1 kolom. Di kolom pegawai adalah kolom status. Nah, jadi secara SSMS-nya, melalui SSMS saya mau edit kolomnya. Jadi klik table, kemudian desain. Saya mau tambahkan kolom status. Nah, di kolom status ini saya mau buat tipe datanya varchar 10 dan tidak boleh kosong. Oke, saya mau buat pegawai ini ketika dia diinputkan, maka statusnya itu otomatis terisi secara default. Nah, kita bisa atur di properties kolomnya bahwa nilainya itu ketika tidak diisi, dia akan otomatis terisi nilai aktif gitu ya. Nih, berarti di default value-nya saya bisa isikan datanya itu aktif. Oke, jadi dia otomatis terisi dengan aktif, statusnya aktif gitu ya. Oke, simpan. Jadi itu untuk atur nilai defaultnya aktif. Sekarang saya akan menambahkan foreign key atau kunci asing. Nah, kunci asing ini merupakan integrasi data yang paling penting dalam sebuah basis data. Nah, integrasi ini menunjukkan bahwa kunci asing memainkan peran penting memaksa integritas untuk referensial data atau ada referensi data ke tabel yang lain. Itu namanya adalah foreign key atau kunci asing. Nah, cara membuat foreign key seperti apa? Misalnya di tabel departemen pegawai itu kan ada kolom ID departemen dengan kolom ID pegawai. Sementara ID departemen ini merupakan kunci utama di tabel departemen dan ID pegawai menjadi kunci utama di tabel pegawai. Dia menjadi kunci asing di tabel departemen. Nah, caranya gimana membuat primary key? Langkah-langkah untuk membuat foreign key tabel departemen pegawai ke tabel pegawai dengan ID pegawai. Caranya expand folder key, kemudian klik folder key, klik kanan, new foreign key. Nah, setelah muncul kotak dialog foreign key, nanti di name-nya kamu bisa edit foreign key departemen pegawai to pegawai ID pegawai. Kemudian di
tables and column specification ya. Kamu cari di sini kan primary key-nya kita mau ambil dari tabel pegawai. Nah, yang menjadi primary key di tabel pegawai adalah ID pegawai. Kemudian ID pegawai ini menjadi foreign key di tabel departemen. Maka di tabel departemen pegawai kita masukkan ID pegawai. Jadi ID pegawai merupakan primary key di tabel pegawai dan foreign key di tabel departemen pegawai. Kalau sudah, oke. Kemudian close. Setelah close, kemudian di sini kita save. Yes. Nah, kalau berhasil nanti kita refresh di key-nya, maka sudah muncul departemen pegawai, foreign key, departemen pegawai, to pegawai, on ID pegawai. Nah, begitu ya cara membuat foreign key menggunakan SSMS. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat foreign key menggunakan editor query. Nah, di sini saya ingin membuat primary key ID departemen menjadi foreign key di ID departemen. Gitu. Jadi foreign key di departemen pegawai ke tabel departemen melalui ID departemen. Nah, kita buat editor query. Caranya, aktifkan dulu editor query-nya. Kemudian, pada editor query, ketikkan query alter HR departemen pegawai HR departemen pegawai, kemudian add constraint foreign key departemen pegawai to departemen di departemen, add constraint foreign key departemen pegawai to departemen on ID departemen. Kemudian ketikkan foreign key dalam kurung ID departemen. Harus sama ya dengan nama yang ini, berarti foreign key-nya ID departemen di tabel. Kita mau buat foreign key di tabel departemen pegawai, jadi alter table departemen pegawai, add constraint-nya foreign key departemen ke departemen melalui ID departemen. Nah, foreign key-nya berarti ID departemen, harus sama ya. Kemudian tutup kurung reference HR, berarti kan referensinya ke HR departemen. Nah, ini juga harus sama namanya ya. Oke, HR departemen di kolom ID departemen, harus sama ya namanya ya. Ini tadi adalah query yang bisa kamu gunakan untuk membuat foreign key. Perhatikan ya, nama tabel yang mau kamu buat foreign key harus sama dengan nama tabelnya. Kemudian referensinya, nama tabelnya juga harus sama, nama kolomnya juga harus sama. Ketika kamu sudah membuatkan query untuk membuat foreign key, kamu bisa klik execute. Nah, berhasil ya. Kalau berhasil, maka di key-nya nanti akan tampil foreign key departemen pegawai to departemen on ID departemen gitu. Oke ya, gampang ya. Nah, enaknya kalau kita pakai query ini, kita juga bisa kopikan query-nya untuk membuat foreign key. Contohnya, tabel halaman ini kan ada ID pegawai.
Nah, sementara ID pegawai merupakan primary key di tabel pegawai. Jadi, sebenarnya ID pegawai yang ada di tabel alamat merupakan foreign key. Nah, berarti kita bisa membuat foreign key di tabel alamat menggunakan query SQL-nya. Nah, caranya kita bisa ketikkan seperti ini. Oke, ininya kita ganti jadi alamat. Berarti skema HR ke tabel alamat. Nah, di sini kan tabel alamat, kemudian foreign key alamat ke pegawai, foreign key alamat ke tabel pegawai. Kemudian on ID pegawai. Nah, intinya tipe data dan isi yang ada di ID departemen pegawai harus sama dengan ID pegawai yang ada di tabel HR pegawai. Kemudian foreign key di sini adalah ID pegawai. Kemudian reference-nya ke tabel pegawai. Nih, tabel pegawai. ID pegawai. Nah, ketika kamu sudah membuatkan query untuk menambahkan foreign key di tabel alamat ke tabel pegawai melalui ID pegawai, setelah itu kamu bisa klik execute. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang di tabel alamat kuncinya sudah ada foreign key alamat ke pegawai melalui on ID pegawai. Ini kita akan melihat bagaimana cara kita memakai salah satu fitur penting tapi jarang digunakan di SQL Server Management Studio adalah tools untuk menggambarkan diagram. Nah, tools untuk menggambarkan diagram ini disediakan oleh SQL gunanya untuk melihat representasi visual dari sebuah basis data. Berarti nanti di sini kita bisa lihat tabel apa saja yang sudah kita buat. Kemudian kita kan sudah buat kunci nih, kunci, primary key, foreign key. Nah, keterhubungan dari masing-masing tabel. Nah, jadi dengan menggunakan fitur diagram basis data, kita bisa melihat representasi secara visual dari sebuah basis data. Nah, bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana cara kita melihatnya? Nah, cara untuk membuat database diagram adalah kita masuk ke Object Explorer, kemudian expand database-nya, baru kita expand database yang mau kita buat database diagramnya. Pada folder database diagram, klik kanan, kamu bisa new database diagram, masukkan semua tabel yang mau kita buat. Oke, add semua tabelnya. Oke, nah kemudian kalau semua tabelnya sudah di-add, close. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Inilah representasi dari tabel yang telah kita buat tadi. Jadi, di sini kamu bisa lihat secara visual gitu ya. Tabel-tabel ini saling berhubungan dan masing-masing tabel ini memiliki primary key dan ada foreign key-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang menghubungkan tabel alamat dengan tabel pegawai, foreign key-nya adalah tabel alamat ke tabel pegawai dengan ID pegawai. Kemudian yang menghubungkan tabel departemen pegawai dengan pegawai adalah ID dari ID pegawainya. ID departemen pegawai juga menjadi primary key di tabel departemen, kemudian foreign key di tabel departemen pegawai. Nah, ini adalah database diagram. Oke.